Pemirsa, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, mantan Kadif Hubungan Internasional Polri, kembali diperiksa hari ini. Selain Napoleon, Barreskrim Polri juga memeriksa Joko Chandra, Tommy Sumardi, dan Brigjen Prasetyo Utomo. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, kembali diperiksa hari ini. Irjen Napoleon diperiksa ditemani kuasa hukumnya Putri Maya Rumanti. Tersangka dugaan suap penghapusan red notice terpidana Joko Chandra ini kembali menegaskan tidak menerima suap dari siapapun. Bapak tidak pernah menerima uang dari siapapun, apapun itu tidak pernah. Gitu. Yang kedua adalah tidak ada red notice yang dicabut oleh Bapak Jenderal Napoleon dan tidak ada kaitan dengan NCB juga. Sementara menurut Karopenmas Polri Brigjen Pol Awi Setiono, pemanggilan Irjen Napoleon kali ini untuk dijadikan saksi bagi tersangka lainnya dan tidak ada konfrontasi para tersangka. Jadi tersangka ini akan dijadikan saksi terhadap tersangka lainnya. Penyidik melakukan rekonstruksi, itu salah satu juga upaya-upaya untuk mengungkap kasus ini. Dan perlu kami ingatkan kepada rekan-rekan semuanya bahwasanya penyidik tidak mengejar pengakuan. Penyidik bekerja sesuai dengan scientific crime investigation. Jadi kita tidak mencari atau tidak mengejar pengakuan, ya. Sebelumnya, Irjen Napoleon beberapa kali diperiksa dan hadir dalam gelar perkara hingga rekonstruksi kasus. Irjen Napoleon melalui kuasa hukumnya juga menjelaskan tidak pernah menghapus red notice seperti yang dituduhkan. Namun red notice Joko Chandra terhapus secara otomatis. Faktanya red notice tersebut telah terhapus dari IPSG, Interpol Sekretariat Jenderal yang terletak di Prancis Lyon. Sejak tanggal 11 Juli 2014. Karena tidak ada permintaan perpanjangan dari pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh instansi yang berwenang, sehingga secara otomatis red notice atas nama Joko S. Chandra terhapus sejak tahun tersebut. Bersama Brigjen Pol Prasetyo Utomo, Irjen Pol Napoleon telah menjadi tersangka karena diduga menerima suap dari Joko Chandra dan Tommy Sumardi. Kini Jenderal Bintang 2 Polri itu terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte dalam kasus penghapusan red notice, polisi hari ini juga memeriksa 3 tersangka lainnya, termasuk Joko Chandra. Joko Chandra diperiksa sebagai saksi untuk 3 tersangka lainnya. Tersangka Joko Chandra kembali diperiksa terkait penghapusan red notice dirinya hari ini. Joko Chandra diperiksa sebagai saksi untuk 3 tersangka lainnya. Dalam pemeriksaan Senin kemarin, Joko Chandra mengaku menyuap 2 anggota Polri untuk menghapus red notice Interpol. Kedua oknum polisi itu adalah Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo. Sehingga Joko Chandra bisa bebas keluar masuk Indonesia meski berstatus buron. Suap diberikan melalui perantara Tommy Sumardi yang hari ini juga dijadwalkan diperiksa. Namun hingga sore ini Tommy Sumardi belum terlihat hadir di Barreskrim Polri. Barreskrim Polri terus mengusut pelarian mantan buronan korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Saat ini polisi tengah menyelidiki aliran dana terkait penghapusan red notice Joko Chandra yang diduga melibatkan pejabat negara. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri telah resmi menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan red notice mantan buronan koruptor Joko Sugiharto Chandra ke tahap penyidikan usai dilakukannya gelar perkara pada Senin 5 Agustus lalu. Polisi menduga adanya aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020. Polisi menduga adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Jadi intinya bahwa kemarin dari tim ekor itu melakukan penyelidikan. Kemudian setelah itu baru setelah melaksanakan semua kegiatan penyelidikan digelarkan dan sekarang sudah naik sidik penyidikan itu.
Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice atas nama Joko Sugiharto Tjandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk kasus Tipikor ini juga tentunya nanti akan kita memeriksa semua yang berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan penyelidikan. Semua kita minta keterangan, yang terpenting fakta hukum dan praduga tak bersalah yang terdepankan di sana. Penghapusan red notice atas nama Joko Sugiharto Tjandra telah menyeret 2 nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020. Perihal terhapusnya red notice Joko Tjandra sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadif Hub Inter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Dari Jakarta, Nadia Valeri, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Saksi-saksi yang diperiksa polisi terus bertambah. Salah satu petinggi Kejaksaan Agung disebut-sebut ikut diperiksa Bareskrim. Mabes Polri harus 3 kali olah tempat kejadian perkara di gedung utama Kejaksaan Agung yang terbakar. 21 sampel sudah diamankan guna penyelidikan. Saksi-saksi yang diperiksa juga terus bertambah. Hingga kemarin sudah hampir 100 saksi memberi keterangan. Penyidik sendiri telah melakukan pemeriksaan saksi sekitar 99 saksi. Terdiri dari office boy, kemudian cleaning service, terus kemudian PHL, serta pegawai Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kabar beredar, pegawai Kejaksaan Agung yang diperiksa Bareskrim berpangkat tinggi dan pernah menjabat posisi penting di Kejaksaan Agung. Tapi Mabes Polri enggan mengungkap identitasnya. Beberapa orang tadi yang kami sampaikan ada sekitar 99 orang telah diperiksa, itu antaranya cleaning service, office boy, PHL, dan pegawai kejaksaan. Secara spesifik saya tidak akan sampaikan, tapi secara umum itu yang rekan-rekan perlu ketahui. Saya tidak bisa mendahului, tentunya nanti hasil pemeriksaan laboratorium forensik akan dibuka secara transparan kepada publik. Kita tunggu nanti hasilnya apa, tentunya nanti akan disampaikan oleh pimpinan kami. Soal dugaan ada petinggi Kejaksaan Agung ikut diperiksa Bareskrim Polri dibantah Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono. Hari bilang Bareskrim selalu koordinasi saat memeriksa saksi-saksi dari internal Kejaksaan Agung. Walhasil, Kejagung sudah pasti tahu detail nama-nama yang diperiksa. Kami belum menerima informasi itu. Barangkali bisa jadi Komandan Keamanan Dalam untuk dimintai keterangan. Jadi saya dengar sudah ada 15 yang dimintai keterangan, nah di antara 15 itu tentu personel kami. Di olah TKP ketiga Kamis kemarin, polisi juga mengamankan puluhan CCTV dari dalam lingkungan gedung Kejaksaan Agung dan sekitarnya. Sayangnya dari 24 CCTV, 8 diantaranya hangus terbakar. Padahal CCTV di komplek gedung yang terbakar begitu berharga. Tak hanya untuk mengetahui asal-muasal api, tapi juga demi penyidikan kasus suap narapidana Joko Tjandra yang saat ini sedang menggemparkan Kejaksaan Agung. Kalau tidak ketemu berarti kan ini prosesnya dugaan sabotase itu bisa aja ada kan gitu kan, karena itu menjadi barang bukti itu jadi hilang. Ya CCTV yang merekam kegiatan Pinangki didatangi orang atau dia mendatangi tempat-tempat lain di komplek itu gitu. Saya tadi kan ngomong ada pejabat tinggi yang selalu dia pakai Pinangki untuk mendekati Joko Tjandra. Nah, pejabat tinggi itu apakah pernah didatangi oleh Pinangki atau tidak kan gitu di situ.
Agar dugaan sebab musabab kebakaran ini tidak melebar kemana-mana, pihak Kejaksaan Agung meminta publik bersabar dan percayakan hasil penyidikan kepada polisi yang akan diumumkan terbuka. Kita ke informasi lain, pemirsa. PDI Perjuangan kembali mengumumkan 62 pasangan calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada serentak 2020. Pengumuman calon kepala daerah tahap 4 itu disampaikan secara virtual oleh Ketua DPP dan disaksikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan kembali mengumumkan kandidat yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020. Pengumuman disampaikan langsung Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani secara virtual serta disaksikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menariknya, dari puluhan nama yang diumumkan ada nama Ahmad Adli Fairuz, cucu Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ahmad Adli maju sebagai calon Wakil Bupati Karawang mendampingi Yesi Karyalianti. Selain Adli Fairuz, ada juga nama Lukman Hakim sebagai calon Wakil Bupati Indramayu mendampingi Nina Agustina. Sementara 4 pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diumumkan diantaranya Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Karawang, Dr. Yesi Karyalianti Mars dengan Ahmad Adli Fairuz. Ada calonnya di situ? Karawang? Ada, Mbak. Ya. PDI Perjuangan juga mendorong para pasangan calon bekerja keras untuk memenangkan Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang. Sehingga kita kalau dikatakan, saya bilang, aduh kita ini kenapa mesti dompleng ya? Karena kalau sebetulnya seharusnya hal itu dapat mengembirakan kalau kita bisa menjadi selalu calon itu adalah orang pertama. Dalam pengumuman calon kepala daerah tahap 4 ini ada 58 pasangan calon tingkat kabupaten kota dan 4 pasangan calon tingkat provinsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pilkada serentak kurang dari 3 bulan lagi, namun PDI Perjuangan belum memutuskan bakal calon wali kota Surabaya. Sementara di internal PDI Perjuangan muncul 3 formasi pasangan yang diduga akan direkomendasikan DPP PDI Perjuangan. PDI Perjuangan kembali mengumumkan kader-kadernya yang menjadi bakal calon kepala daerah. Namun kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang belum mendapatkan petunjuk dari DPP PDI Perjuangan perihal pasangan wali kota dan wakil wali kota yang akan bertarung di pemilihan wali kota Surabaya 9 Desember nanti. Meski demikian, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengaku telah mengantongi sejumlah nama. DPD dan DPC-nya bahwa sudah ada nama-nama yang akan nanti diumumkan terkait dengan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di kota Surabaya. Ini sudah ada suratnya. Namun karena belum tersambung, nanti akan diumumkan pada waktu yang akan ditentukan kembali. Jadi terkait dengan kota Surabaya, DPP PDI Perjuangan tentu saja sudah mempunyai nama yang akan dimajukan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Namun nama-nama sejumlah kader PDI Perjuangan sudah berseliweran di internal PDI Perjuangan baik sebagai bakal calon wali kota maupun wakil wali kota. Di antaranya adalah putra sulung wali kota Surabaya Tri Risma Harini, Fuad Bernardi, yang menyatakan siap dicalonkan dalam pemilihan wali kota Surabaya 9 Desember mendatang. Fuad yang juga menjadi Ketua Karang Taruna Surabaya akan menjalankan amanah jika ditugaskan oleh partai. Meski demikian, Fuad cenderung memilih untuk dicalonkan sebagai wakil wali kota Surabaya. Ia pun telah menyiapkan tim relawan dari kaum milenial. Di kota Surabaya, bermunculan tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang disebut-sebut akan bertarung 9 Desember nanti. Sedikitnya ada 3 formasi pasangan yang telah muncul. Formasi pertama yaitu pasangan Wisnu Sakti Buwana Eri Cahyadi. Formasi kedua yaitu Eri Cahyadi Armuji, dan formasi ketiga yaitu Wisnu Sakti Buwana Zahrul Asad Asumta atau Gus Hans. Sementara anak Risma Fuad Bernardi belum memiliki pasangan.
Tidak hanya PDI Perjuangan, 8 partai lain yaitu PKB, PKS, P3, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra membangun aliansi untuk mencalonkan Mahfud Arifin yang disebut-sebut akan berpasangan dengan Mujiaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga pasien terduga COVID-19 menolak pemakaman dengan protokol COVID-19. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.